Pemirsa, kondisi perpolitikan nasional di tahun 2022 diprediksi makin dinamis dibanding tahun 2021. Berikut faktor-faktor yang menjadi pemantik dinamika politik 2022. Yang pertama, penjajakan partai politik dalam mendukung calon presiden yang diusung pada Pilpres 2024. Yang kedua, putusan MK terkait ambang batas pencapresan atau presidensial threshold. Yang ketiga, manuver bakal calon presiden atau capres untuk menaikkan elektabilitas. Yang keempat, makin masifnya pembentukan relawan pendukung calon presiden. Yang kelima, penunjukan pejabat kepala daerah dari TNI Polri untuk mengganti kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Dan yang terakhir, reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo. Ya, pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD optimis kondisi politik pada 2022 tetap stabil, kondusif, dan terkendali. Walaupun dia memperkirakan di ranah praktis akan lebih dinamis karena jelang pilkada serentak pada 2024. Mahfud menjelaskan pada pilkada serentak 2024 menyebabkan pada 2022 dan 2023 akan ada 217 PLT kepala daerah yang saat ini tengah disiapkan oleh pemerintah. Ia pun menjelaskan sampai saat ini persiapan berlangsung dengan baik dan sesuai dengan jadwal. Ya, manuver politik bakal calon presiden yang akan bertarung pada pemilu presiden 2024 diprediksi akan semakin gencar. Selain itu, makin masifnya pembentukan relawan pendukung calon presiden menjadi faktor penentu. Belum lagi terkait putusan MK terkait ambang batas pencapresan. Kita akan bahas hal ini bersama Andika Ulil Amri, anggota Departemen Politik DPP Perindo. Selamat sore, Mas Andika. Selamat sore. Baik, ini tahun baru juga semangat baru untuk dinamika politik atau menghangatnya bagaimana suasana politik mulai terasa ya, Mas ya. Udah sangat terasa ini. Baik. Untuk kita membahas mengenai kinerja Presiden dan Wapres sendiri selama setahun ini, apa tanggapan Mas Andika? Ya, saya kira untuk kepercayaan publik terkait kinerja Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin ini, saya kira ini kan sungguh luar biasa ya. Segala survei, kepuasan publik, kinerja mereka ini khususnya mengatasi pandemi yang saat ini kita rasakan ini, kita sangat puas sekali. Dan bahkan kita harus bersyukur karena regulasi-regulasi yang dikeluarkan hari ini oleh pemerintah itu mampu meminimalisir dampak dari pandemi COVID-19 ini. Sudah ada agenda dari Perindo seperti apa nanti dalam menyambut pemilu 2024 nanti, sudah ada hal-hal yang dilaksanakan? Ya, untuk tahun ini karena tahun baru di 2022, persiapan kami hari ini fokus pada persiapan verifikasi untuk pendaftaran Partai Perindo sebagai peserta pemilu di tahun ini. Pendaftarannya dimulai dari tahun ini? Pendaftaran dimulai tahun ini, tahapan kemungkinan kalau nggak salah bulan 2, bulan 3, tahapan pendaftaran. Ada proses yang berjalan di MK mengenai presidensial threshold begitu, pasti sangat berharap untuk bisa diputuskan 0% ya, Mas Andika ya? Ya, ini menarik sih, karena ada desakan publik dari luar bahwa PT itu harus diturunkan menjadi 0. Saya kira ini sangat dinamis, kita menunggu juga keputusan MK terkait ini. Saya kira ini bukan hal yang baru sebenarnya. Tiap mau pemilu selalu ada aja isu-isu, khususnya ada sekelompok-kelompok yang ingin merevisi terkait masalah parliamentary threshold ini. Tapi tidak dipungkiri kalau beberapa akhir kebelakangan ini banyak sekali ya orang-orang yang entah dari mana ingin mencalonkan jadi presiden tanpa berpikir backgroundnya seperti apa begitu, yang kita tahu kebanyakan ya, entah itu tujuannya bercanda atau seperti apa begitu. Dengan adanya keputusan 0% ini, seperti apa harusnya payung hukum yang diberlakukan untuk bisa ya mengkualifikasi adanya orang-orang atau bagaimana calon-calon presiden yang akan berlaga di Pilpres? Iya, saya kira pemerintah ini harus bekerja ekstra kalau memang putusan MK itu 0% ya? 0% kan presidensial threshold. Ini kerja ekstra yang harus dibuat terkait regulasi, bagaimana kualifikasi, bagaimana model pendaftaran, bagaimana model dukungan yang akan dia bawa, sehingga memang pemerintah harus kerja keras, kerja ekstra dalam menentukan payung hukum ini. Dampak dari mungkin nanti keputusannya 0% yang diputuskan oleh MK, dampak untuk Perindo sendiri seperti apa? Ya, kalau kami sih selagi itu sudah menjadi keputusan dari MK, kalau betul itu 0%, ya kami sih siap aja untuk mengkonsolidir diri sebagai partai. Kami juga mungkin punya juga calon-calon presiden yang akan kami usung. Tapi
dalam ranah itu kami kembalikan ke ketua umum kami untuk melakukan komunikasi dan konsolidasi ke siapa saja atau siapa saja internal kami atau kami mengusung di luar dari partai kami. Mas Andika, meskipun nanti di dalam pemilu 2024 akan diselenggarakan pemilu secara serentak ya, baik pilpres, pileg dan juga pilkada begitu. Tapi yang paling menarik tentunya pilpres yang akan dicodongkan di 2024. Seperti apa Anda melihat bagaimana para partai politik ini memilih calon presidennya? Ya, saya kira yang paling pertama itu adalah memang calon-calon presiden hari ini yang merasa percaya diri itu adalah orang yang punya partai. Oke. Iya, karena itu adalah satu kendaraan yang harus dia gunakan sesuai undang-undang partai politik terkait pasal 222 nomor 7 tahun 2017. Jadi itu yang paling pede saat ini. Jadi saya melihat ke depannya ini akan sangat dinamis sih. Jadi belum ada hal baku yang mereka lakukan calon-calon presiden ini untuk menentukan siapa 01, siapa 02 itu masih jauh karena ini kan masih panjang sih sebenarnya. Cuma tahapan hari ini adalah tahapan bagaimana memanaskan mesin partai. Oke. Iya. Karena ini merupakan kendaraan ya. Kendaraan, Jadi bagaimana nanti kendaraan. Seorang calon presiden dan calon wakil presiden ini Betul. akan bertanding di pemilu 2024. Mas Andika, Anda melihat seperti apa sih sosok calon presiden yang mungkin akan dicari atau akan dipilih di tahun 2024 nanti? Saya kira kualifikasinya banyak. Kita nggak bisa melihat dari satu sisi aja. Kalau dari sudut sisi partai politik? Kalau dari partai politik sih yang paling pertama itu adalah dia harus berintegritas lah. Berintegritas. Iya, dia harus berintegritas, dia berkualitas, punya pemikiran yang bagus terhadap Indonesia ini ke depan mau dibawa kemana. Karena kita nggak bisa memungkiri bahwa kepemimpinan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin hari ini kan itu Indonesia sangat tinggi dan dilihat oleh dunia. Kalau ada calon yang di atas itu ya boleh-boleh aja. Mungkin bisa saja Perindo mendukung, mungkin bisa saja Perindo mendukung. Karena lagi-lagi politik itu dinamis. Sangat dinamis. Dan 2 tahun ini waktu yang cukup sangat panjang ya, iya, Mas Andika bisa betul. saja berubah-ubah. Betul. Kalau kita tarik ke belakang bagaimana bursa calon presiden ini berlangsung di Indonesia, sangat terbawa sekali dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya begitu. Bahkan masih ingat jelas di benak kita, bahkan sampai sekarang masih ada yang terbelah begitu, Mas Andika. Nah, harapannya ke depan kontestasi pilpres ini harus seperti apa? 10 tahun ini benar-benar terbelah ya. Jadi kalau bisa sih saya pribadi mengharapkan ada calon alternatif yang hadir sehingga polarisasi di masyarakat di tingkat bawah itu tidak terbelah sampai saat ini. Jadi ada hal-hal baru yang khususnya skema politik yang terbangun dan khususnya kepada partai-partai politik yang mampu mengusung. Itu harus membuat skema baru. Jadi tidak ada pembelahan yang sangat mendalam lagi seperti 10 tahun ini. Jadi minimal ada jalur alternatif yang terbangun. Oke. Jadi jangan ada lagi 2 calon yang berlaga ya, harus ada pilihan lain. Harus ada pilihan lain. Tidak ada polarisasi yang harus ada berbagai macam pilihan di lapangan. Baik. Yang menarik juga adalah isu reshuffle yang kencang dibicarakan, Mas Andika. Begitu. Ini sangat santer sekali. Ada respon? Kalau itu sih Partai Perindo prinsipnya sebagai hak prerogatif Presiden kami kembalikan ke beliau. Karena yang hari ini menjadi laporan kinerja terkait survei-survei itu kan sudah ada. Mungkin pasti Pak Jokowi udah baca juga. Isu-isu yang masuk, terus keaktifan, bagaimana kualitas menterinya, itu kan pasti Pak Jokowi udah tahu. Dan itu hak prerogatif Pak Jokowi. Kami serahkan kembali ke Pak Jokowi semuanya. Baik. Ini ada hal yang menarik lagi mengenai bagaimana struktur atau mungkin mekanisme pemilu yang serentak akan diselenggarakan 2024. Dampaknya adalah di tahun ini beberapa kepala daerah akan diisi oleh pejabat lingkungan dari pemerintah untuk mengisinya begitu. Nah, ini TNI Polri rencananya akan mewacanakan mengisi jabatan tersebut. Mas Andika, ini apakah ada respon dari Partai Perindo? Tapi jangan dijawab dulu. Kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di MNC News.